udah pasti pernah dengar kalau manusia itu asal dari kera. Teori Charles Darwin. Ya, tapi faktanya Charles Darwin nggak ngomong kayak gitu. Sebenarnya di bukunya Charles Darwin, di situ Charles Darwin tuh nulis, nenek moyang manusia itu datang dari tanah yang sama dengan nenek moyang kera. Tapi di masa itu kan lagi ada masa penjajahan ya. Jadi banyak perbudakan di Amerika, banyak perbudakan di Eropa. Jadi ngambil dari orang Afrika. Karena orang Eropa saat itu nggak suka banget sama orang kulit hitam. Dia ngerasa, kok nenek moyang gua kok disama-samain ya sama nenek moyang budak-budak gua. Jadi mereka ngerasa nggak senang. Akhirnya dia ngomong, loh Charles Darwin lu bilang kalau nenek moyang kita dari kera. Dia nggak pernah ngomong gitu Nggak padahal. pernah ngomong kayak gitu. Abang pernah lihat nih visual dari kera gitu Iya, ya. iya. Itu karya seni doang. Tapi sering dijadiin di buku sejarah sampai dimasukin. Karena stigmanya itu lama-lama di ini. Terus ayat sejarah sekarang nulisnya ya ada yang percaya kalau manusia itu dari kera. Sebenarnya Charles Darwin nggak ngomong kayak gitu. Mungkin kalau mau nyari contoh dekatnya nih, kenapa orang Eropa tuh nggak suka sama budak? Contohnya kalau kita tahu musim Fathahillah, itu saya dapat fakta. Ini dari guru saya ya. Itu ada bangku punya gubernur itu terbuat dari kulit pribumi. Seenggak suka itu penjajah sama budak. Orang Eropa ini ngerasa kalau kok saya disama-samain ya sama budak nenek moyangnya sama si Charles gitu. Mereka nggak mau, akhirnya mereka ya ibaratnya ngejelek-jelekin nama Charles. Saya suka sejarah kebetulan. Abang tahu nggak maksud dari kumpul kebo? Negatif. Kumpul kebo itu berasal dari kata kumpul gebau. Gebau itu dalam bahasa Belanda artinya atap. Orang-orang yang biasanya sih lawan jenis ya. Lawan jenis kumpul di satu atap dan mereka tuh nggak menikah, disebutnya kumpul gebau. Karena lu udah bikin gue jadi tahu, dapat 200.000. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz di Omong Kosong teman-teman. Teman-teman, kali ini mungkin saya ingin membahas tentang asal-usul manusia dalam sains teman-teman. Jadi sebenarnya dari mana sih asalnya manusia teman-teman? Mungkin ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari simpanse atau mungkin kera. Tapi ternyata salah teman-teman. Padahal dalam penelitian itu menyebutkan bahwa simpanse maupun kera itu memiliki nenek moyang sama dengan manusia. Yang artinya manusia dan kera itu bisa dikatakan kerabat dekat teman-teman. Ibarat ketika kamu punya sepupu dan kamu dengan sepupumu itu memiliki satu kakek teman-teman. Bukan berarti kamu keturunan sepupumu, tapi kamu satu garis keturunan dengan sepupumu, yang dimana jika diturut itu bertemu pada kakek kamu atau buyut mungkin ya. Jadi bisa dikatakan bahwa manusia dan monyet ataupun simpanse itu tidak, atau manusia bukan keturunan dari kera ataupun simpanse, tapi melainkan satu keturunan dengan simpanse dan juga kera, yang dimana ini berada pada 5-7 juta tahun yang lalu teman-teman. Nah, lalu dari mana sih kira-kira asalnya nenek moyang kita? Kalau kita urut dari asal usul bumi teman-teman, bumi yang dimana terbentuk sekitar 4,6 miliar juta tahun yang lalu, itu pada dasarnya tercipta begitu saja dengan mungkin bisa dikatakan kebetulan, tapi sungguh sulit dipahami ketika bumi itu bisa dipahami teman-teman. Lalu ketika bumi sudah terbentuk, akhirnya terciptalah ekosistem di situ. Sekitar 3 miliar tahun yang lalu ada mikroorganisme yang bertahan hidup teman-teman. Bukan bertahan hidup, tepatnya tercipta karena lingkungan dari bumi teman-teman. Dengan seiring berjalannya waktu, mikroorganisme itu terus berkembang, akhirnya mampu membelah diri teman-teman. Setelah membelah diri, bagian pembelahan diri itu mulailah berevolusi terus sampai miliar tahun, akhirnya berevolusi menjadi hewan-hewan purba teman-teman. Setelah berevolusi menjadi hewan purba, terus berkembang sehingga menyesuaikan dengan ekosistem dan juga lingkungan di sekitar. Itu yang membuat menjadi hewan-hewan itu sangat berbeda-beda teman-teman. Dari mikroorganisme kecil, dia berkembang, memecah belah, dan ketika memecah belah itu berada dalam lingkungan yang berbeda-beda sehingga menyebabkan terciptalah manusia ataupun hewan-hewan yang berbeda-beda teman. Bahkan ada hewan yang dimana hidup di perairan maupun hidup di daratan. Itu juga hasil dari pembelahan yang dimana lingkungannya berbeda. Memang asalnya mikroorganisme itu berasal dari
air, hidupnya di air, lalu terus berkembang, berevolusi sehingga mikroorganisme itu dapat bertahan hidup di daratan. Setelah memecah belah, akhirnya berevolusi menjadi hewan purba, dan hewan purba tersebut berevolusi lagi sehingga terciptalah hewan-hewan modern. Saya ulangi, yang dimana itu wujud evolusi dari mikroorganisme yang dimana terus evolusi menjadi makhluk atau hewan-hewan purba, sehingga berevolusi terus terciptalah manusia purba, yang dimana itu tercipta dari nenek moyang kita, yang juga nenek moyang dari simpanse. Karena menurut penelitian, simpanse dan manusia itu gennya sama teman-teman, tapi bukan berarti manusia berasal dari simpanse, tapi memiliki yang namanya garis keturunan atau nenek moyang yang sama teman-teman. Itu terciptanya manusia, itu menurut sains teman-teman. Lalu bagaimana sih kira-kira kalau digabungkan atau dijalurkan tentang jalur agama? Mungkin kalian tahu. Begini, misal kita katakan bahwa Nabi Adam diturunkan di bumi itu teman-teman, sedangkan manusia tercipta dari mikroorganisme kecil yang terus berkembang sehingga berevolusi menjadi manusia. Lalu bagaimana ketika dikaitkan dengan agama? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Sejujurnya menurut saya ini agak susah teman-teman, karena kita bertentangan. Karena ketika kita membicarakan tentang agama, itu pasti sulit digabungkan dengan sains. Bukan semuanya sulit digabungkan, karena ada beberapa poin-poin yang tidak bisa digabungkan. Karena ketika kita menalarkan dengan sains, maka di agama mungkin tidak dapat dimasukkan. Dan juga ketika kita membicarakan tentang agama, sains ini tidak dapat bekerja. Seperti mukjizat yang dikatakan dalam Al-Quran maupun hadis ataupun dalam kitab-kitab dari agama-agama yang lain, itu mungkin tidak bisa dibuktikan dengan sains. Nah, tapi itu bukan tugas saya teman-teman. Ketika teman-teman ada pertanyaan atau mungkin tanggapan, bisa teman-teman tulis di komentar. Nanti mungkin kalau saya tahu juga saya bantu menjawab. Kalau saya nggak tahu, saya cari tahu. Kita berdiskusi sama-sama teman-teman. Lanjut tentang evolusi manusia, yang dimana itu sekitar 5-6 juta tahun yang lalu, sehingga terciptalah manusia dari yang namanya nenek moyang teman-teman. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa manusia tercipta atau nenek moyang dari manusia itu kera, berbeda teman-teman. Karena ketika mengatakan nenek moyang manusia adalah kera, seharusnya kera zaman sekarang sudah tidak ada, karena sudah berevolusi menjadi manusia. Tapi nyatanya manusia dan kera tetap ada, karena sejujurnya emang benar-benar dalam penelitian manusia dan kera itu saling berhubungan dalam satu keturunan, yaitu nenek moyang, yang dimana satu nenek moyang teman-teman. Nanti bisa teman-teman cari dari asal-usul mikroorganisme, lalu bisa tercipta menjadi hewan-hewan purba, lalu berkembang sehingga menjadi hewan-hewan modern, dan disitulah tercipta nenek moyang dari manusia dan juga nenek moyang dari simpanse ataupun kera. Mungkin itu omong kosong yang dapat saya sampaikan hari ini. Itu hanya sebatas undang-undang saya, atau mungkin bisa dikatakan materi yang belum benar-benar nyambung di otak saya, karena ketika kita mengatakan tentang sains dan agama itu sangat sulit teman-teman digabungkan. Mungkin itu saja dari saya. Sampai bertemu di omong kosong selanjutnya.